Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street. Tapi surga kita bisa sampai suku bagian Tapi karena anugerah, yang penting ada 5 hal hari ini. Saudara pulang semua sehat. Amin. Bahasa gaulnya awet muda. Amin. Karena nggak ada kesehatan kita mau ngapain susah. Itu sebabnya di dalam Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus disalib, yang pertama kali disebutkan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Kita nggak ngapa-ngapain, dia hancur, kita sembuh. Dia hancur, kesembuhan udah milik kita. Amin. Karena dia datang bukan untuk ngajarin kita bagaimana sembuh. Dia datang untuk tanggung semua penyakit kita. Amin. Saya dulu ya mungkin belum seperti saudara, tapi saya juga dulu punya office sendiri, punya kantor sendiri, bergerak di perkapalan. Saya adalah international negotiator untuk chartering kapal dan mempunyai income yang cukup lumayan lah, puluhan juta setiap bulan. Tetapi nggak pernah sehat. Tapi sesudah menerima kasih Kristus, namanya juga kasih, it's a gift, pemberian, hadiah. Gak dikasih label, gak dikasih harga. Saya sembuh tanpa syarat sampai sekarang. Waktu saya kerja, saya harus jadi bos. Kenapa saya harus jadi bos? Karena hanya bos yang biaya rumah sakit dibayarin, hanya bos yang resepnya ditebusin, hanya bos yang ke dokter di reimburse namanya. Tapi begitu saya sembuh karena kasih Kristus, boleh amin untuk itu. Amin. Saya melihat apa yang saya lihat, bahwa penyakit biayanya bisa dibayarin, penyakit biayanya bisa ada yang tanggung, tapi penyakitnya nggak ada yang tanggung, kita harus tanggung sendiri. Di dalam Yesus baru saya ngerti, penyakit saya lah yang ditanggung. Amin. Itu sebabnya saya melihat kuasa yang besar, lebih dari pekerjaan, lebih dari jabatan. Maka saya dalam waktu sehari, nggak pakai besok, saya tinggalin semua yang saya punya, saya tinggalin semua jabatan untuk melayani Tuhan. Bukan full timer, full hearted, pelayanan semua, karena tahu bukan hanya ada kesembuhan, ada kuasa yang lebih besar dari jabatan, ada kuasa yang lebih besar dari jaminan. Dan apa yang ada pada saya dihabisin, dijualin satu-satu. Tapi saya nggak pernah kecewa, saya nggak pernah susah, karena saya melakukannya karena telah menerima anugerah. Saya bukan melakukannya untuk memperoleh bayaran, saya melakukannya karena saya sudah terima lebih dari cukup. Bertahun-tahun kerja keras nggak pernah sehat, bertahun kerja keras tiap hari harus minum antibiotik, bertahun-tahun bersusah payah selalu harus ke dokter dan ke dokter. Itu sebabnya saya nggak susah, semuanya habis. Dan sesudah 12 tahun pelayanan, Tuhan kasih anugerah yang lebih besar. Orang yang saya anggap sebagai pemimpin rohani saya, dialah yang menghujat saya, habisin saya, hancurin saya. Saya bukan mau ceritain jelek-jelek, untuk kasih tahu saudara bahwa sesudah 12 tahun meninggalkan semuanya, berakhir dengan hinaan, hujatan, dan direndahkan. Tetapi sesudah itu saya baru paham satu hal. Satu hal apa? Karena pelayanan penuh mujizat, pelayanan penuh kuasa tidak sebanding dengan kasih. Amin. Karena Yesus lakukan mujizat nggak perlu disalib. Yesus nyembuhin orang nggak perlu pakai disalib. Yesus bangkitin orang nggak perlu pakai disalib. Semua dilakukan sebelum disalib. Ekonomi, dia pecahin roti 5 juga nggak perlu disalib. Dia cuma ngomong. Tapi Yesus perlu disalib untuk satu, bahwa segala dosa, maafkan saya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, semuanya sudah Itu sebabnya ketika saya mengerti, saya tahu bahwa Yesus bukan hanya berkuasa, dia mengasihi. Dia bukan hanya datang melakukan mujizat, dia rela menderita karena kasih. Karena kasih itulah kita sekarang akan terima tubuh dan darah. Dia pecahin tubuhnya, gambaran gereja. Dia pecahin. Tuhan gak bermasalah gereja dipecah-pecah, no problem at all. Karena itu tubuhnya. Karena gereja mau dipecah tinggal 2 orang, 3 orang, itu punya dia.
Yang nggak mau gereja dipecah-pecah namanya gembala, bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus gereja mau dipecah-pecah kecil-kecil juga dia nggak masalah. Yang dia mau setiap member gereja, setiap tubuh Kristus kenal Tuhan Yesus yang benar. Bahwa dia datang bukan bawa hukum Taurat, dia bawa kasih karunia. Dia bukan ngajari saudara harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, tapi dia tanggung semua yang harus, dan dia beri tubuhnya, dia beri darahnya, dia beri kehidupannya. Itu sebabnya Paulus ngomong di Galatia, dia bilang hidupku sekarang yang di dalam daging ini yang masih keturunan Adam dosa, bukan hidupku lagi, tapi Kristus. Kristus siapa? Kristus yang nanggung penyakit, Kristus yang nanggung dosa, Kristus yang menanggung kelemahan, Kristus yang nanggung semuanya. Dia yang hidup di dalamku. Tapi Kristus yang sudah nanggung itu, dia bukan cuma nanggung, dia mati. Artinya semuanya sudah selesai. Dan waktu dia mati sudah selesai. Dia bukan cuma mati, dia bangkit. Dia menang atas maut. Makanya banyak orang yang bilang, kok Tuhan lo mati? Oh jangan salah, yang mati bukan Tuhan. Tuhan gak bisa mati. Yang mati manusia, namanya Yesus. Nah kalau dia manusia, ngapain lu panggil Tuhan? Gue panggil dia Tuhan bukan karena dia mati, gue panggil dia Tuhan karena dia bangkit dari maut. Haleluya. Dia jadi Tuhan because he is alive. Dia punya hidup. Jadi kalau ada orang janji ini itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dia janji mati, ya buat. Gimana kita bisa terima janjinya? Dia aja mati. Tapi Yesus kita hidup. Dia sekarang tahu siapa yang percaya akan janjinya. Namanya juga janji. Engkau terima bukan karena engkau mengupayakan, engkau terima karena engkau percaya. Itu sebabnya akhir zaman dia akan datang menghakimi, bukan menghakimi perbuatan saudara. Perbuatan saudara dan saya sudah selesai ditanggung di kayu salib. Segala dosa, segala penghakiman dikonsum, diambil oleh Yesus. Supaya nanti waktu akhir zaman segala kemuliaan hanya buat Yesus. Maka disalib segala penghakiman dia tanggung, supaya nanti akhir zaman segala kemuliaan buat dia. Nggak ada yang bisa ikutan karena semua hanya pada dia. Maka sekarang dia datang ke sini, ke hotel ini, bilang sama saudara-saudara, bilang sama saya juga suatu janji yang sederhana. Dia yang ngomong bukan saya. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku tinggal dalam dia. Kita jadi satu sempurna. Terima anugerahnya sempurna. Haleluya. Kayaknya kalau membernya ngopi, tepuk tangannya nggak boleh lemas-lemas, harus tepuk tangan yang luar biasa. Yuk kita bilang haleluya untuk hal itu. Itu sebabnya kalau saya hari ini ada di sini, nggak tahu nih suruh khotbah atau mimpi tubuh darah, biarlah saudara semua diberkati. Satu hal yang saya mau sampaikan sederhana. Banyak orang bilang, oh aku dipulihkan oleh Tuhan seperti memulihkan handphone yang keren, atau jam tangan yang bagus dihancurin, atau barang bagus dihancurin, dan kemudian dipulihkan Tuhan. Oh aku dulu punya semua, habis karena Yesus dipulihkan. Tapi saya tidak dipulihkan seperti itu. Kalau misalnya handphone ini ada nilainya, dihancurin, hancur, masih ada nilainya, dipulihkan. Maka barang yang bernilai ini dipulihkan jadi bagus, lebih bagus dari sebelumnya. Tapi saya tidak dipulihkan seperti itu. Saya dipulihkan seperti lembaran kertas koran pos kota, bagian kecelakaan di tabrak kereta, bagian perampokan, bagian pemerkosaan, bagian pembunuhan. Koran itu dipakai buat bungkus pindang, ikan basah, daging basah di pasar basah. Basah dong, ya, bukan koran pos kota, bukan koran Tempo, koran pos kota. Udah basah dibawa di dapur, sama gua dibuka, dibuang, lecek-lecek taruh tempat sampah. Habis itu dibawa lagi di tempat sampah di luar. Di tempat sampah di luar dibawa lagi, mau diangkut di truk sampah, jatuh lagi. Nggak dipungut lagi, diinjek-injek orang, dilindas mobil, dihancurkan. Nggak ada artinya, sia-sia, wasted, sampah, nothing. Nggak ada harga. Nggak ada harga, mau ada harga apa? Nggak ada nilainya. Sebelumnya juga udah sia-sia, sekarang lebih nggak ada harganya. Tapi puji Tuhan Yesus, dia datang, dia pungut saya, dia taruh kekudusannya, dia taruh kebenarannya, dia muliakan, dia bilang aku mengasihi kamu.
Syaratnya apa? Nggak ada syarat. Dia yang kerjain semua. Itu sebabnya kalau saya ada di sini dengan menggebu-gebu berapi-api, maka itu hampir akhir zaman ada gereja namanya Laodikia. Kamu suam-suam kuku. Setiap orang yang tidak mengenal anugerah pasti suam-suam kuku. Setiap orang yang tidak kenal anugerah pasti adem ayem, nggak dingin, nggak panas. Tapi saudara bukan adem ayem, saudara orang yang menerima anugerah. Anugerahnya besar banget. Walaupun aminnya kecil, tangannya lepas, tapi anugerahnya luar biasa. Haleluya. Supaya hari ini saudara bukan cuma datang ke sini, tapi saudara keluar kasih tahu sama orang, Tuhan itu baik banget. Tuhan itu hancur tubuhnya, hancur segala-galanya, kasih kepada kita. Selesai saya pelayanan, saya nggak ada pelayanan apapun. Tuhan berkati. Punya duit cuma 17 juta. Mau jadi apa duit 17 juta? Sewa rumah nggak bisa, sewa hotel nggak bisa, sewa apapun nggak bisa. Tapi kalau engkau tahu Yesuslah kekayaanmu. Amin. Bukan account, bukan uang, Yesuslah kekayaanmu. Maka ada pengharapan, bilang pengharapan. Namanya pengharapan belum kelihatan, belum nyata. Maka ada kenyataan, katakan kenyataan. Kenyataan itu fakta, nyata, dilihat, dirasakan, kita bisa ngerti, mikir. Tapi ada kehidupan yang lain, Kristus merupakan janji. Pasti hebat, luar biasa, dahsyat, penuh kasih, tanpa syarat. Tapi di antara roh yang menerima janji dan kenyataan hidup secara fisik ada namanya jiwa. Jiwa itu tempatnya pikiran, jiwa itu tempat perasaan, jiwa itu tempatnya kehendak. Nah, kalau jiwa kita nggak sanggup terima, walaupun roh kita sudah diperbaharui, hidup kita tidak akan jadi baru. Makanya Paulus bilang berubah dengan pikiran. Bagaimana dengan pikiran diubah? Kalau nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang memberikan pengertian, supaya komunitas ini bukan hanya menerima anugerah, tapi benar-benar paham bagaimana Tuhan kerja. Amin. Karena uangmu bisa ditransfer ke anakmu, hartamu bisa ditransfer ke anakmu, tapi maaf, imanmu nggak bisa ditransfer. Amin. Saya baru mendarat dari Yunani kemarin malam. Hari Senin saya berangkat, hari Sabtu saya pulang. Saya pergi ke berbagai tempat untuk melayani, dan saya menemukan kenyataan. Apa kenyataan? Bahwa di tempat-tempat yang dulu disebut-sebut di Alkitab udah gak ada gereja, yang ada tembok. Di hotel ini kagak ada gereja, ada Yesusnya. Ada gereja. Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena satu, tidak ada generasi penerus. Semuanya habis. Itu sebabnya dari semua perintah Tuhan ada satu yang diberi keterangan imperatif. It's a must, harus. Dia katakan, do this to remembrance of me. Perbuatlah ini untuk kamu ingat aku. Ingat apa? Apa yang kita mau ingat? Supaya hari ini saudara dan saya berani datang ke tahta kasih karunia. Kenapa mesti disebut berani datang ke tahta? Untuk memperoleh kasih karunia, memperoleh belas kasihan. Katakan belas kasihan. Saudara nggak perlu dibelas kasihan kalau saudara sukses. Saudara nggak perlu dapat kemurahan kalau saudara punya semua. Saudara nggak perlu minta apapun kalau saudara sudah dipenuhi. Tapi kalau hari ini ada seseorang yang merasa perlu berkat, nggak punya kemampuan untuk memperoleh berkat, merasa perlu doanya dijawab, tapi engkau merasa aku banyak dosa, banyak kelemahan, jatuh bangun terus, padahal aku tahu aku harus hidup kudus. Engkau perlu memperoleh semuanya, tapi engkau tidak punya syaratnya. Haleluya. Malam ini kita mau menerima tubuh darah Yesus, kasih Tuhan Yesus tanpa syarat. Amin. Haleluya. Kita bersukacita kepada Tuhan Yesus, dan kita mau minta kepada Bapa dengan berani. Minta nggak usah malu, minta dengan percaya.
Sama seperti saya punya uang 17 juta, mau minta apa? Nggak jadi apa-apa. Maka akhirnya saya memberanikan diri. Katakan memberanikan diri. Kenapa? Karena ada takut. Kenapa memberanikan diri? Karena ada keraguan. Kenapa memberanikan diri? Apa nanti bisa terjadi? Apa itu mungkin? Apa yang disuruh memberanikan diri? Banyak yang perlu kita penuhi, tapi nggak ada yang kita sanggup penuhi. Apa yang saya beranikan diri? Saya pergi ke Bapindo, tempat yang mahal, duitnya nggak ada. Di sana saya minta. Saya memang menggunakan sarana-sarana yang Tuhan kasih. Dan saya bilang, Tuhan, saya cuma punya daftar nama di handphone, dan saya punya iman kepada Yesus Kristus. Maka saya send undangan, saya menteraikan di tempat ini kita akan ibadah. Ada duitnya? Enggak ada. Itu sebabnya kasih, gak usah saudara omongin tanpa syarat, tapi percaya. Percaya, supaya hari ini saudara mengerti kenapa dibangun komunitas. Supaya kalau saudara kurang teguh, ada teman yang meneguhkan. Amen. Kalau saudara lemah, ada yang tolong. Saudara sendirian, ada yang doain. Amin. Supaya jangan komunitas ini udah dibangun nanti tetap pulang sendiri-sendiri. Nggak ada kuasanya. Kalau saudara ada tergabung di sini sebagai komunitas ngopi, bukan cuma ngobrolin tentang Papi Surgawi. Maka Yesus bilang kepada kita semua, dia katakan, barang siapa makan, kamu tinggal di dalam. Artinya Yesus menjadi tempat untuk kita tinggal. Karena banyak orang punya tempat baru, punya gereja baru, punya semua baru, tapi tetap nggak ada Yesusnya. Haleluya. Tuhan sekarang beri kepada saudara, supaya saudara bukan hanya ada di dalam Yesus saja, tapi Yesusnya ada di dalam saudara. Nah lo, ayo kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan Yesus. Dia hidup di dalammu, dia bergerak di dalammu, dia kerja di dalammu. Supaya kalau kau ragu, kau tidak perlu bertentangan dengan keraguanmu, tapi kau rest dan percaya. Amin. Kalau kau nggak sanggup, kau rest dan percaya. Kau tidak mampu, kau rest dan percaya. Maka dengan segala kekurangan, Tuhan beri anugerah. Sampai hari ini masih ada pelayanan. Kami telah membangun anugerah, karena anugerah Tuhan kami telah menerima berkat bisa membangun berbagai tempat pelayanan. Bukan karena kami punya banyak, tapi karena kami percaya. Ada komunitas yang cuma 2 keluarga, 3 keluarga, tapi mereka kenal Yesus yang penuh kasih tanpa syarat. Di Surabaya saya ketemu 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, 5 keluarga. Sekarang mungkin kira-kira udah 100 keluarga. Di LA ada keluarga, di Yokohama ada keluarga, di Melbourne ada keluarga. Saya baru pulang di Yunani untuk membangun komunitas. Di Israel ada komunitas. Di Jerman ada komunitas seperti saudara ini. Untuk saudara paham, hanya sedikit orang yang kenal kasih Yesus. Dan biar hari ini saudara kenal kasih Yesus tanpa syarat. Berkati saudara, bilang sama saudara, dosamu sudah diampuni. Supaya hari ini saudara percaya semua doamu Tuhan pasti Tuhan berkati saudara. Kita nggak perlu hebat-hebat dan punya pelayanan yang hebat. Percuma hebat, nggak ada Yesusnya. Tapi dari kecil Tuhan pasti bertumbuh jadi besar. Dari benih akan jadi buah. Maka hari ini kita akan terima tubuh dari Yesus. Yang pertama, dia mau hidup di dalam saudara. Dia bilang, aku ketok pintu. Kalau kamu bisa lihat, gimana bisa lihat yang ketok di balik pintu? Tapi Tuhan bilang, barang siapa dengar. Artinya kau bukan lihat karena matamu lihat, kau lihat by faith karena kau dengar. Hari ini dia ada depan pintu untuk kasih tahu, teguhkan hatimu, jadilah berani. Dia belum kasih karunia. Dia mau beri semuanya. Dia mau beri semua yang kau perlu. Hanya karena kau percaya. Haleluya. Haleluya. Kasih. Dan juga semua yang sakit sembuh yang diambil. Nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Tuhan akan kerjakan semuanya. Semua kesaksian yang sudah dibagikan, Tuhan pasti genapi dalam hidup saudara. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada
menjadi ada. Apa yang tidak bisa menjadi bisa karena Kristus. Ketika dia mau menolong saudara, tapi ketika dia mau mendidik saudara, yang bisa malah bisa jadi nggak bisa, yang ada bisa jadi nggak ada, yang mungkin malah bisa nggak jadi. Tapi kalau kau telah mengenal Yesus yang benar, kau tidak akan goyah. Kau tahu pasti dia mengasihimu tanpa syarat. Dia akan tetap memberkatimu. Apa yang kau imani pasti digenapi. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai penutup pada Efesus 4 ayat 14 Paulus bilang kita bukan anak-anak lagi. Katakan amin untuk itu. Yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Diombang-ambingkan itu dipakai kata-kata itu untuk gambarin waktu Yesus doa di puncak gunung. Ada murid-murid naik perahu, ada gelombang, ada angin sakal. Untuk ada gelombang harus ada angin, harus ada air. Karena ada angin, ada air. Gambaran apa? Gambaran air, firman. Angin, kegerakan. Jadi setiap pengajaran, setiap doktrin dan semua kegerakan itu membuat orang bergelombang. Tetapi di mana Yesus datang, dia injak itu air teduh. Di mana Yesus injak teduh. Karena jika engkau dan aku mengandalkan berbagai macam pengajaran, engkau akan terombang-ambing. But if you see Jesus, you are still. Engkau tidak akan terombang-ambing. Karena hanya Yesus, doktrin yang benar, yang tanggung dosamu, ngampuni kita, tebus kita, menjadikan kita anak-anak Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga walaupun rumahmu di Pondok Indah, Mangga 2, Mangga Besar, walaupun rumahmu gak ada alamatnya di Google, tapi karena ada darah Yesus di hidupmu, engkaulah pewaris kerajaan surga. Engkau pasti diberkati, engkau pasti diberikan. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua diberkati. Haleluya. Salam teman yang katakan Bapa sangat mengasihimu, Bapa sangat memberkatimu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan hormat, pujian dan kuasa. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti saja. Saudara boleh ikuti dengan sukacita, dengan iman. Bersama-sama Bapa kami bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Inilah kehendak-Mu. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh persembahan darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Kami telah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakitku telah sembuh. Aku penuh kemuliaan, bebas kutuk.
diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan, dipenuhi Roh Kudus, dan aku hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di kayu salib Tuhan Yesus Kristus berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, kita bersyukur inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Nanti kalau ada yang mau bawa pulang bisa ambil. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama dengan sukacita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima perjanjian yang baru dan kami telah menerima penebusan dosa, kami telah menerima pendamaian, kami telah menerima jaminan keselamatan yang kekal, kami telah menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima kemuliaan, menjadi cintaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kami akan menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan surga dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur, kami percaya inilah kehendak-Mu. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bukan hanya datang membawa kuasa dan mujizat, tapi Dia membawa kasih yang tiada taranya. Untuk menyatakan mujizat, Dia tidak perlu mati. Untuk bangkitkan orang mati, Dia tidak perlu mati. Tapi untuk menyatakan kasih Bapa, Dia harus mati. Untuk memberikan kepada kita jaminan bahwa Dia hidup di dalammu sekarang, hidup di dalamku sekarang. Dia bergerak, Dia bekerja, Dia melakukan banyak hal dalam kehidupanmu, menyembuhkanmu, memberkatimu. Untuk kau tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Semuanya karena kasih, semuanya karena Yesus,
Semua hanya karena iman yang diberikan kepada kita sebagai anugerah tanpa syarat. Dan oleh karenanya hari ini yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kita semua diberkati. Saudara boleh ikuti saya. Aku bersyukur dan aku percaya. Yang pertama, seluruh keluarga kami semua diselamatkan. Tidak satu pun keluargaku terhilang. Yang kedua, kami percaya kami telah sembuh. Segala penyakitku sembuh hari ini. Aku tidak akan terkapar sakit, tidak akan menderita karena penyakit. Kami telah menerima kesembuhan, menerima mujizat dan berkat berkelimpahan. Yang ketiga, Bapa menjadikan segala pekerjaanku, usahaku, bisnisku, karirku dijadikan berhasil. Haleluya. Yang keempat, kami dijaga malaikat, tidak akan celaka, tidak akan ada bahaya, tidak akan mengalami maut. Kami menang atas dosa, menang atas yang jahat, karena Kristus hidup di dalam kami. Dan kami bersyukur, ya Bapa. Kami minta, kita boleh berdoa, minta apa saja Bapak berkati. Dan biarlah melalui komunitas kopi ini akan banyak jiwa mengenal kasih Kristus, sehingga pengenalan kita akan kasih karunia Bapa melimpah, memberikan damai sejahtera dan kuasa yang besar. Dan kami bersyukur semua atas anugerah-Mu, bersyukur untuk semua kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan But the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he was